Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas cara menyambung satu sisi dengan sisi lainnya menggunakan dua teknik. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Seperti biasa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi di sini saya mau memberikan dua tips nih cara untuk menggabungkan dua sisi di dalam project crochet. Nah, biasanya ini tuh benar-benar dibutuhkan kalau teman-teman membuat project menggunakan granny square atau project-project wearable seperti itu. Nah, seperti apa caranya? Ini ada dua teknik yang saya gunakan, yang sering banget saya gunakan, yaitu menggunakan single crochet dan satunya menggunakan tapestry needle. Yuk, kita akan mulai belajar bareng-bareng ya. Nah, di sini saya udah membuat 4 contoh nih. Ini saya menggunakan milk cotton dengan ukurannya itu 10 stitches kali 10 row. Jadi di sini saya akan menggabungkan dua sisinya seperti ini. Yang pertama kita menggunakan teknik single crochet dan yang kedua kita menggunakan tapestry needle. Kita yang pertama dulu ya. Jadi kita sisihkan dulu. Nah, bagi teman-teman yang sering banget menggunakan granny square itu pasti akan menjumpai gitu harus menggabung dua sisinya seperti ini. Nah, cara yang paling sering saya gunakan adalah menggunakan teknik single crochet, yaitu caranya kita harus memepetkan seperti ini. Dan itu misalnya kalau ini bagian sisi yang baik, ini adalah bagian sisi yang baik. Jadi ini pada dasarnya hampir sama seperti menjahit ya teman-teman. Jadi sisi yang baik kita temukan dengan sisi yang baik. Kemudian kita akan mengerjakan itu di bagian yang wrong side-nya atau sisi yang buruknya seperti itu. Supaya nanti jahitannya itu dia tetap di dalam. Nah, saya akan menggunakan milk cotton juga tapi warna yang lain supaya teman-teman bisa terlihat jelas gitu ya jahitannya seperti apa. Pertama-tama kita bikin slip knot terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita ambil dan kita mulai masukkan langsung ke dua sisi ya. Kita mulai kita ambil satu stitches dulu. Kemudian kita bikin satu chain. Lalu kita mulai membuat single crochetnya. Jadi ini langsung kita kerjakan dua sisi ya teman-teman. Nah, karena ini double crochet, ini bagian yang sininya itu kita bikin single crochet, kemudian di tengah-tengahnya kita bikin satu aja single crochet, kemudian lagi di bagian atasnya satu single crochet. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dia akan rapi gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini dua sisi. Selalu diingat ya teman-teman, jadi ketemu sisi baik, ketemu sisi baik seperti itu. Dan kita mengerjakannya di bagian sisi yang wrong side-nya. Nah, seperti ini. Menggabungkan sisi seperti ini itu banyak sekali diperlukan di project-project wearable ya teman-teman. Untuk granny square juga ini butuh banget. Untuk selimut juga. Nah, seperti ini sampai habis. Kemudian untuk off-nya, cast off-nya, ini kita tinggal bikin satu single crochet, kemudian ini tinggal digunting aja. Nah, kita bisa ikat di bagian atasnya. Untuk misalnya kalau granny square ini kan nanti kita jahit lagi kan bagian atasnya, kita bikin finishing lagi single crochet, jadi ini dimasukkan aja itu udah gak masalah. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi karena kita menggunakan benang yang berbeda, jadi kelihatan banget. Tapi kalau misalnya ini menggunakan warna yang sama gitu, ini akan tidak terlihat seperti ini. Dan ini bisa di flat seperti ini, jadi teman-teman bisa langsung disetrika aja kalau memang menggunakan granny square. Tapi kalau misalnya menggunakan project-project wearable atau sweater gitu, ini nggak masalah ya. Jadi dia akan terbuka dengan sendirinya. Kemudian di bagian belakangnya hasilnya seperti ini. Ya, ini rapi banget sih untuk dia supaya hold gitu jadi satu dan benangnya itu nggak keluar-keluar. Oke, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Kita menggunakan tapestry needle seperti ini. Saya sering banget menggunakan yang plastik seperti ini karena lebih enak aja sih, lebih ringan dan dia itu nggak nyangkut-nyangkut biasanya karena ini terbuat dari bahan plastik. Nah, sekarang kita masukkan aja benangnya.
Ini sistemnya seperti kayak menjahit ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi misalnya susah menggunakan single crochet, itu bisa juga menggunakan tapestry needle seperti ini, karena sistemnya itu kurang lebih hampir sama dengan menjahit. Bentar, kita masukin dulu jarum ke benangnya, ke jarum. Kurang lebih aja kira-kiranya panjangnya. Nah, untuk di ujungnya ini jangan lupa diikat mati, atau bisa juga kita biarkan dulu panjang karena nanti kita akan finishing dengan jahit ya, dimasukkan lagi juga bisa. Oke, sekarang kita akan mulai ya. Nah, seperti biasa ya teman-teman, jadi sama, kita harus mengerjakan itu dari sisi wrong side-nya. Jadi yang sisi baik itu kita tutup dengan sisi yang baik. Pertama kali kita masukin aja dari sini, dari depan. Kemudian tarik benangnya seperti ini. Dan kita tarik lagi ke depan. Jadi ini untuk pertama kali. Kemudian ini kita bagian nextnya kita jeda, masukkan dari belakang ke depan. Kemudian jangan sampai habis, jarumnya kita masukin ke loop yang sini. Jadi ini mirip jahitan pinggir ya, kalau misalnya dijahit. Di teknik menjahit itu sama seperti ini finishingnya. Jadi dari depan kita masukkan ke belakang, kemudian yang benang yang seperti yang ini kita lilitkan di belakang jarum tapestry-nya. Nah, seperti ini. Ini berfungsi supaya juga benangnya rapi ya teman-teman, jadi tidak berserabut, terutama teman-teman yang menggunakan benang-benang yang gampang banget untuk split atau breakout. Jadi ini juga menahan supaya benangnya tetap rapi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya kerjakan dulu. Oke, jadi ini adalah dua teknik yang sering banget saya gunakan ketika menyambung dua sisi rajutan. Nah, kalau teman-teman nih paling suka menyambung dengan teknik apa? Boleh cerita pengalamannya di kolom komentar di bawah ya. Nah, ini kita udah selesai di ujung akhir jahitan. Ini kita bisa langsung ikat aja. Ikat mati, kemudian kita gunting, kita rapiin. Saya gunting dulu. Saya mau ikat sama ini supaya dia lebih rapi. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia rapi gitu, kemudian di bagian atasnya itu ada sebuah garis seperti itu. Kalau kita buka, nah ini karena dia beda warna jadi terlihat, tetapi kalau misalnya dia sama, itu akan rapi seperti itu. Untuk bagian belakangnya seperti ini kurang lebih hasilnya. Sebenarnya hampir mirip ya dengan yang pertama. Ini perbandingannya. Ini yang menggunakan single crochet dan ini yang menggunakan tapestry needle. Dua-duanya ini adalah teknik yang sering banget saya pakai. Jadi kalau misalnya teman-teman susah menggunakan single crochet, bisa juga menggunakan dengan tapestry needle. Oke, ini tadi tutorial singkat tentang finishing menyambung dua bagian di dalam crochet. Semoga ini membantu teman-teman semua dan menjawab pertanyaan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah!